bisa mengerti apa yang diminta oleh pelatih kami. Bryan Cristante, usai laga Neom SC. Pada akhirnya, kami bekerja keras. Kami mulai memahami apa yang diinginkan pelatih, rencana permainannya, semuanya. Dan saya rasa kami berada di jalur yang tepat. Kami siap untuk kejuaraan, ayo berjuang sekuat tenaga. Lawan Bologna akan menjadi pertandingan yang sulit dan berat. Kami siap, kami sudah mempersiapkan diri dengan sangat baik. Pelatih Gasperini, kami bekerja keras di lapangan dan memiliki ide-ide yang sangat jelas, kami semua tahu apa yang harus kami lakukan. Kami harus memberikan segalanya, ini adalah gaya bermain yang membutuhkan intensitas tinggi, kami tahu itu, dan kami harus melakukannya dengan baik. AS Roma sasar Malacia. AS Roma menjalin kontak dengan Tyrell Malacia sebagai opsi bek kiri skuad mereka. Dalam negosiasi dengan Man United untuk Sancho, belum ada lampu hijau dari Jadon. AS Roma juga meminta syarat kesepakatan Malacia. Tyrell tertarik untuk pindah, Besiktas juga tertarik pada bek kiri Belanda tersebut. Roma pertimbangkan Pessina. Gelandang yang juga kapten Monza ini dihargai di bawah 10 juta euro dan bisa menjadi pilihan menarik bagi Giallorossi, mengingat Gianpiero Gasperini pernah memilikinya saat di Atalanta, lalu menjualnya dengan harga sekitar 15 juta euro ke klub Brianza, tempat ia menjadi kapten. Degradasi membuka kemungkinan transfer, juga karena gajinya tidak rendah, meskipun kesepakatannya belum final, entah itu pinjaman dengan opsi, kewajiban, atau sekadar kontrak permanen. Dalam beberapa pekan terakhir, Giovanni Sartori dan Bologna telah mengincarnya, tetapi belum ada langkah apapun. Oleh karena itu, mungkin akan ada beberapa berita dalam beberapa jam mendatang. Udinese meminta Baldanzi untuk dipinjamkan. Tommaso Baldanzi bisa meninggalkan Roma sebelum akhir musim panas. Gelandang Italia tersebut kesulitan untuk mengesankan pelatih Gianpiero Gasperini dan tidak dianggap sebagai pemain kunci dalam rencana sang manajer. Akibatnya, La Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa agen Baldanzi telah mencari solusi. Ide terkini adalah Udinese yang telah menawarkan untuk merekrut mantan pemain Empoli tersebut dengan status pinjaman dari Roma. Gasperini, Kone adalah pemain yang sangat kuat. Saya harap tidak ada transfer karena FFP. Kami sudah terjebak di bursa transfer selama lebih dari 20 hari. Masalah pertahanan, bukan secara defensif, tapi sebagai tim. Kami kebobolan serangan balik bahkan ketika kami unggul, dan itu buruk. Tidak ada alasan untuk kebobolan gol-gol itu. Apakah ada rasa lelah? Kami selalu bermain lebih dingin, tapi hari ini cuacanya sangat panas. Tapi pertandingannya bermanfaat. Bagaimana pendapatmu tentang Dybala? Bisakah dia bermain sebagai striker? Semoga saja tidak, dia bisa bermain di posisi normalnya. Hermoso atau Gilardi, mana yang Anda pilih? Gilardi baru saja tiba, hari ini dia kesulitan setelah pertandingan yang bagus. Hermoso adalah pemain yang bermain di level tinggi, profilnya benar-benar berbeda. Apakah ada yang diharapkan oleh sayap kiri? Mari kita lihat. Bailey dan Sancho. Tidak ada gunanya membicarakan pemain yang bukan Roma. Apakah Anda merasa nyaman mengesampingkan kemungkinan kepergian Kone? Tim ini memiliki kualitas yang perlu ditingkatkan. Kami telah memiliki ide yang sama dan jelas dengan klub. Kita lihat saja nanti apa yang terjadi dalam 15 hari ke depan. Kone memang pemain yang sangat kuat, tetapi dia jelas merupakan kehilangan bagi kami. Kita lihat saja apa yang bisa kami lakukan mulai sekarang hingga akhir bursa transfer. Kalian semua tahu situasi FFP. Saya tidak suka terjebak seperti ini. Kami sudah terjebak di bursa transfer selama lebih dari 20 hari. Jika masih ada yang bisa dilakukan, jika memungkinkan tanpa menjual pemain, itu akan dilakukan. Klub sudah sangat jelas kepada saya, kami berharap dapat mencapai apa yang ingin kami capai. Apa yang bisa kita petik dari pertandingan hari ini? Struktur permainannya sudah ada. Di babak kedua, kelelahan mulai terasa, tetapi pertandingan-pertandingan ini adalah latihan yang sangat baik, tim lawan memiliki pemain-pemain yang hebat. Waktu jendela transfer ini bursa transfer, untuk semua orang, bukan hanya Roma. Membuka jendela transfer di awal musim itu omong kosong, tapi itu berlaku untuk semua orang. Juve Stabia telah berhasil menutup kesepakatan dengan Roma perihal peminjaman Filippo Reale. Pengumuman resmi akan dilakukan dalam beberapa jam ke depan. Dengan berakhirnya pramusim kemarin,
Lorenzo Pellegrini menjadi satu-satunya pemain non-Primavera yang tidak bermain sama sekali. Pellegrini masih cedera. Masa depannya di Roma masih abu-abu tapi cenderung dipertahankan. Syarat permanen Tammy di Besiktas sudah terpenuhi. Tammy Abraham bukan lagi pemain Roma, striker Inggris ini resmi bergabung dengan Besiktas. Setelah tiba di Turki dengan status pinjaman dengan pembelian bersyarat kepindahannya menjadi permanen setelah penampilan liga pertamanya untuk klub Istanbul tersebut. Setelah 4 tahun bersama Giallorossi, mantan pemain Chelsea ini meninggalkan ibu kota dan memulai babak baru dalam kariernya di Turki dengan syarat wajib tebus yang mudah. Jika Ndika pergi, Solet bisa jadi pengganti. Giallorossi telah mengincar Oumar Solet bek Udinese yang bernilai sekitar 25 juta euro. Kesepakatan ini bisa saja terwujud dalam beberapa hari ke depan. Akan tetapi semuanya bergantung pada masa depan Ndika yang sedang dipantau ketat oleh klub-klub Liga Primer dan Arab Saudi. Profil Solet dinilai sempurna untuk rencana pertahanan baru Roma, yang bertujuan meningkatkan kecepatan transisi dan memperbaiki manajemen lini tengah serang. Bukan kebetulan bahwa dalam beberapa musim terakhir di Udine, pemain Prancis ini telah menunjukkan statistik yang impresif. Dengan 84% umpan sukses dan rata-rata 3,2 intersepsi per pertandingan, data Opta, musim 2024/25. Kumbula tiba di Mallorca. Marash Kumbula siap memulai petualangannya bersama Mallorca. Bek Albania ini baru saja tiba di Spanyol, sebagaimana dilaporkan Marca, dan akan segera menjalani tes medis sebelum menandatangani kontrak. Bek tengah Albania ini meninggalkan Giallorossi dengan status pinjaman kewajiban dengan pembelian bersyarat senilai 6 juta euro, menurut calciomercato.it. Mantan pemain Verona ini juga memberikan komentar pertamanya kepada media. Saya senang berada di sini. Saya memilih Mallorca karena pelatih dan direktur telah memberikan kepercayaan kepada saya. Dybala ditawari jersey nomor 10. Portal Egul.com, Gremio tiba-tiba tertarik pada Dybala. Tim Porto Alegre dilaporkan siap mengajukan tawaran awal sekitar 100 juta rial kurang dari 16 juta euro, di antara tawaran ke Roma dan gaji. Lebih lanjut, untuk menarik Dybala, mereka dikabarkan siap menawarkan nomor punggung 10 yang bergengsi, saat ini dikenakan oleh Franco Cristaldo. Manu Kone menepis rumor. Ancaman kepergian Manu Kone tampaknya, untuk saat ini, telah mereda dengan adanya tembok pemisah antara Friedkins dan Gasperini. Pelatih Giallorossi sendiri telah membahas masalah ini kemarin, meskipun ia belum memberikan keputusan akhir. Ini akan menjadi kehilangan besar bagi kami, tetapi Anda tahu situasi financial fair play, kata Gasperini setelah pertandingan melawan Neom. Sementara itu, pemain Prancis itu tampaknya sepenuhnya fokus pada Roma, menulis misi di media sosial, beserta beberapa foto dari pertandingan persahabatan kemarin. Berbagai komentar positif di bawah unggahan tersebut mendesak Manu untuk tetap di ibu kota untuk waktu yang lama.